Shalom sahabat Leksi Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Episode penutup dari seri pedoman doa Yesus kepada murid-muridnya yang saya beri judul Arsitektur Doa akan berbicara tentang struktur penutup, yaitu atap dari sebuah bangunan doa pribadi kita. Judul episode ini adalah Atap Pelindung Hati Bapa. Lukas 11 ayat 11 sampai dengan 13. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Yesus membuka pengajaran tentang pedoman doa dengan fondasi bangunan, yaitu keintiman dengan Bapa ketika kita mengatakan Bapa kami yang di sorga. Abba, sebuah keintiman. Dan kemudian dia menutup dengan atap. Dan ini membahas tentang kasih Bapa kepada anaknya. Di dunia ini tidak ada satupun Bapa yang sekriminal mungkin atau dia seorang penjahat ketika putri kesayangannya kelaparan dan minta ikan untuk makan siang, maka bapaknya dengan senang hati akan menyodorkan ular kepada anaknya itu. Atau ketika dia minta telur dan dengan kejutan dia akan memberikan kalajengking kepada anaknya. Tidak ada. Bapa pasti mengasihi anak-anaknya. Walaupun ada orang tua, ada ayah yang sulit untuk mengekspresikan kasihnya kepada anak-anaknya. Tetapi kalau mereka ditanya, apakah Anda mengasihi anak Anda? Pasti mereka akan mengatakan, ya, saya akan berjuang sepenuhnya untuk kesejahteraan anak-anak saya. Saat anak kita minta ikan, kita akan usahakan apakah kita beli atau kita mungkin pancing untuk mendapatkan ikan segar. Atau jika anak kita minta telur untuk makanan, mungkin kita akan buat telur dadar, mata sapi untuk anak kita, bukan? Nah, gambaran Bapa duniawi yang dipakai Yesus ini dikatakan Bapamu yang jahat saja. Karena kita ini orang berdosa. Seberdosa-berdosanya kita berusaha untuk memberi yang terbaik kepada anak kita. Sekalipun mereka juga seringkali mengesalkan. Tetapi kita pasti akan berjuang untuk memberi yang terbaik. Bagaimana lagi dengan Bapa Sorgawi? Kalau Bapa di dunia ini saja tidak pernah akan berusaha mencelakakan anak-anaknya. Terlebih dengan Bapa Sorgawi. Dikatakan di dalam ayat yang ke-13, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Allah selalu memberikan yang terbaik kepada kita anak-anaknya. Apalagi kita ini begitu berharga karena ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita perhatikan Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Allah Bapa sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Yesus Kristus dikorbankan untuk menebus kita sehingga kita punya relasi yang intim dengan Bapa Sorgawi. Dikatakan, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu di atas keselamatan itu? Apakah itu karunia-karunia rohani? Apakah itu talenta? Apakah itu panggilan yang mulia? Pasti dia akan berikan. Apalagi cuma sekedar kebutuhan material melanjutkan kehidupan kita dari hari ke hari. Dia pasti akan memberikan. Karena itu, sahabat sekalian, Allah berjanji, Dia akan memberikan Roh Kudus. Roh yang memberikan kepada kita penghiburan. Roh yang menguatkan kita. Roh yang akan membantu kita, menolong kita untuk melakukan ketaatan kehendak Allah. Sungguh begitu baiknya Allah Bapa kita kepada kita. Inilah sebenarnya poin puncak dari doa, yaitu berdoa dengan tuntunan Roh Kudus.
Rasul Paulus juga bermohon kepada jemaat di Efesus akan janji yang sama bahwa Allah memberikan kepada kita Roh Kudus. Di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 16-17 dikatakan, "Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar." Sungguh kita mendapatkan hikmat, wahyu untuk mengenal Yesus dengan benar. Karena itulah yang ada. Kenapa kita berdoa setiap hari? Karena kita ingin mengenal Yesus setiap hari. Dan sebagaimana nubuatan Nabi Yeskiel akan pemberian Tuhan ini juga sudah disampaikan jauh sebelumnya. Dikatakan, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya." Yeskiel 36 ayat 26 dan 27. Jadi hati Bapa itu ingin memberkati kita dengan karunia-karunia yang terbaik. Yakni apa? Roh Kudus. Itulah pemberian yang terbaik. Jadi pada saat kita berdoa dengan kekuatan, dengan pimpinan, tuntunan dari Roh Kudus, maka kita akan menikmati bukan saja sebuah keintiman relasi dengan Bapa Surgawi, tetapi juga kemampuan untuk menjadi konsisten dalam menaikkan permohonan-permohonan doa kita kepada Bapa, baik permohonan doa yang horizontal untuk kerajaan dan kekudusannya maupun yang vertikal, kebutuhan kita sehari-hari, makanan, pengampunan, dan juga kekuatan untuk menahan segala pencobaan dan godaan serta ujian-ujian iman. Dan kemudian Roh Kudus juga memampukan kita untuk memiliki sikap yang terus-menerus berharap untuk jawaban doa kita. Dan Roh Kudus juga dikatakan materai, seperti down payment atau uang muka, forskot, atas jaminan doa yang Tuhan sudah janjikan akan Dia jawab kepada kita. Dan kita memiliki forskot itu, kita memiliki down payment itu. Kita memiliki materai Roh Kudus dalam hidup kita. Dan itulah yang membuat kita semakin yakin dan jamin bahwa pada waktu kita berdoa seturut dengan kehendak Allah, hati Bapa itu ingin memberkati kita dan ingin membuat kita semakin dekat dan intim dengan Dia. Bapa di surga, aku bersyukur Engkau selalu memberikan yang terbaik kepadaku. Terima kasih untuk Roh Kudus yang selalu ada dalam diriku dan menyertai aku. Ajarlah aku untuk menjadi peka terhadap tuntunan dan arahan Roh Kudus-Mu di dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.